Keretakan di dalam pemerintahan Israel semakin jelas menyusul lahirnya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Pendapat para pejabat pemerintah Tel Aviv bercabang. Ada yang mendukung, ada pula yang menentang habis-habisan sampai mengancam akan keluar dari kabinet jika gencatan senjata benar-benar terjadi. Sorak-sorai kegembiraan warga Palestina seolah berusaha dipadamkan oleh pihak-pihak yang menentang gencatan senjata dengan mengirim lebih banyak serangan udara ke Gaza. Bagaimana sikap para pejabat Israel dalam menanggapi kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas? Setelah lebih dari 460 hari, akhirnya kesepakatan gencatan senjata Gaza mencapai titik terang. Pada 15 Januari 2025, Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat yang memediasi negosiasi mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyepakati gencatan senjata. Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani menyebut, gencatan senjata akan berlaku secara efisien pada Minggu 19 Januari 2025. Kesepakatan gencatan senjata yang baru disetujui ini sejatinya hampir mirip dengan usulan yang pernah diajukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Mei 2024. Saat itu, Biden mengusulkan gencatan senjata bertahap yang dilakukan dalam 3 fase. Fase pertama akan berlangsung selama 6 minggu. Nantinya, 33 sandera Hamas yang terdiri atas wanita, anak-anak, dan lansia akan dibebaskan dalam fase pertama ini. Sebagai gantinya, Israel juga harus melepaskan sejumlah besar tahanan asal Palestina, termasuk mereka yang sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selain pertukaran tahanan, tentara Israel juga harus menarik mundur pasukan dari permukiman padat penduduk di Gaza selama 42 hari atau 6 minggu. Namun, pasukan Israel akan tetap berada di Gaza dengan syarat berada dalam radius 800 meter dari perbatasan Israel dan Gaza. Setelah gencatan senjata berlangsung selama 16 hari, para pihak terkait akan kembali merundingkan tahap kedua. Di fase kedua ini, semua sandera Hamas dibebaskan. Ketiga mediator menegaskan bahwa negosiasi akan terus berlangsung sebelum 6 minggu fase pertama gencatan senjata berakhir. Dalam fase kedua, diharapkan semua sandera Hamas telah dibebaskan. Kebanyakan sisa sandera Hamas yang belum dibebaskan adalah para tentara laki-laki. Sebagai imbalan, Israel harus kembali melepaskan tahanan Palestina dan menarik penuh pasukan dari Gaza. Sedangkan pada fase terakhir ini, rekonstruksi besar-besaran di Gaza akan dilakukan dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Pembangunan akan dilakukan di bawah pengawasan internasional. Sejauh ini, belum ditentukan siapa pihak yang akan menjalankan pemerintahan di Gaza setelah ketiga fase gencatan senjata itu dijalani. Amerika Serikat mendorong otoritas Palestina atau PLO pimpinan Presiden Mahmud Abbas untuk menjalankan pemerintahan. Namun, tak semua selalu berjalan sesuai rencana. Sebab terdapat suara-suara di Israel yang menolak keras dilakukannya gencatan senjata. Siapakah mereka yang menolak gencatan senjata? Netanyahu mendapat tantangan baru dari sekutunya. Gencatan senjata ini ditentang oleh para politisi sayap kanan ultranasionalis Israel. Bahkan para kabinetnya akan menggelar pemungutan suara mengenai gencatan senjata tersebut. Sejak awal, mereka telah menegaskan bahwa tak ada kesepakatan semacam gencatan senjata apapun yang akan disetujui oleh kaum sayap kanan. Jika Israel menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, bisa-bisa karir politik Netanyahu terancam karena mereka akan menarik dukungan dari kabinet pemerintahan. Salah satu penolakan keras disampaikan oleh pejabat sayap kanan Israel, yakni Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Tepat sehari setelah pengumuman gencatan senjata, Ben-Gvir menyatakan bahwa ia akan mengajukan pengunduran diri dari kabinet pemerintahan Netanyahu. Selain itu, partainya yakni Otzma Yehudit juga akan menarik semua dukungan dan tak lagi menjadi bagian dari pemerintahan. לכן, אם העסקה המופקרת תאושר ותצא לפועל, אנחנו חברי עוצמה יהודית נמסור מכתבי התפטרות לראש הממשלה, ועוצמה יהודית לא תהיה חלק
מהממשלה ותפרוש ממנה. Ben Gvir menegaskan jika gencatan senjata dilakukan, segala pencapaian yang telah diraih Israel selama ini akan runtuh berkeping-keping. Ben Gvir dan kroninya hanya akan kembali ke sisi Netanyahu jika Israel terus mengobarkan perang dengan Hamas. העסקה המתגבשת היא עסקה מופקרת. היא כוללת שחרור של מאות מחבלים רוצחים. היא כוללת החזרת מאות אלפי עזתים לצפון הרצועה, בהם אלפי מחבלים. נסיגה מציר פילדלפי והפסקת הלחימה. בכך למעשה העסקה הזאת תסיים את כל ההישגים שהצלחנו והבאנו למדינת ישראל. אם המלחמה בחמאס תחודש, וזה מה שאמרתי ממש לפני מספר רגעים לראש הממשלה, אם המלחמה תחודש לשם הכרעה ומימוש מטרות המלחמה, אנחנו מבחינתנו נציע לשוב לממשלה. Selain Ben Gvir, penolakan juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Smotrich yang berulang kali menolak gencatan senjata menyebut kesepakatan itu hanya akan mengancam keamanan nasional Israel. Sama seperti Ben Gvir, Smotrich juga mengancam akan mundur dari pemerintahan jika kesepakatan itu benar-benar akan disetujui. Ambisi pejabat sayap kanan Israel menghabisi Hamas, Gaza, dan seisinya nampaknya bukan hanya bualan belaka. Pasalnya, setelah para mediator mengumumkan gencatan senjata, gempuran Israel ke jalur Gaza justru meningkat. Per Kamis 16 Januari 2025, dilaporkan sudah ada 80 orang tewas dalam serangan udara yang dilancarkan Israel dalam beberapa jam saja. Di situasi yang terjepit antara memuaskan sayap kanan dan sekutunya Amerika Serikat, Benjamin Netanyahu seolah sengaja menghambat persetujuan kesepakatan gencatan senjata. Netanyahu berkilah Israel belum resmi menyepakati gencatan senjata karena masih ada sejumlah klausul dan rincian yang harus dibahas. Sebab kesepakatan harus dibawa dulu ke hadapan kabinet Israel untuk dilakukan pengambilan suara. Namun, kesepakatan itu diperkirakan akan tetap mendapatkan persetujuan meski ada penolakan dari sejumlah pihak di kalangan sayap kanan.